Teman-teman, selamat datang di Gotomotif Channel bersama saya Christopher Go. Hari ini aku membahas tuh tentang pilih beli motor baru atau beli motor bekas sih. Sebenarnya teman-teman tuh kalau beli motor baru bisa worry free, bisa nggak perlu mikirnya apa-apa, dan teman-teman tinggal bayar, habis itu tinggal nunggu pesenannya teman-teman datang, tidak sampai ya sudah teman-teman bisa pakai langsung. Motor bekas tuh tidak bisa kayak gitu teman-teman. Meskipun teman-teman pas ngecek bisa dapat bener-bener kondisinya bagus banget, tapi meskipun gitu namanya tetap barang bekas, nggak mungkin lah tanpa ada kekurangan ya kan. Nah, aku mau kasih tahu solusi cara biar teman-teman tuh nggak ketipu dapat motor bekas banjir atau bekas tabrak gitu ya misalnya. Yang pertama tuh teman-teman cek pertama-tama tuh surat-surat dulu. Cek surat-surat tuh pertama kayak STNK, BPKB itu lengkap apa enggak. Kalau udah lengkap dicekin sama kode mesin sama kode rangka. Kalau ada kode rangka tuh berarti BPKB ini BPKB kendaraan lain. Jangan sampai teman-teman dapat kendaraannya kayak gitu ya. Kedua-dua tuh body-body yang metal-metal yang kayak besi-besi tuh apakah banyak lecet. Kalau banyak lecet tuh bisa kemungkinan bekas motor mesinnya di bore up atau diapain, atau bekas crash bisa juga. Jangan sampai teman-teman juga dapat kayak gitu ya. Yang ketiga, cek juga kabel-kabel tuh berantakan apa enggak. Kalau kabel-kabel berantakan tuh bisa berarti motor tuh habis di gimana ya, habis dibuat macem-macem lah, kayak misalnya mungkin di bore up, atau bisa juga bekas tabrak juga, mungkin akinya atau ecunya kena, dia kan harus benerin kelistrikan, jadinya dia rada berantakin ke kabel-kabel. Yang keempat, pastikan tuh suara mesin halus dan stabil. Halus tuh tidak kasar, tidak ada suara-suara lain, tidak ada suara-suara aneh gitu. Misalnya suara mesin ya tek 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 tek, jadi ya tek 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 terus, tidak ada tek 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 tek. Itu kan mesin tidak stabil. Itu bisa berarti mesinnya itu pincang. Pincang tuh bisa berarti kelistrikannya mungkin jelek, udah harus diganti, atau mungkin pengapiannya tidak optimal, atau mungkin pistonnya juga bisa kena, dan segala macam tuh bisa terjadi lah. Dan tidak ada suara-suara aneh kan, misalnya tang 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 tang, nah itu berarti mungkin ada yang aneh lah. Keempat, kelima, warna cat bodi belang. Warna cat bodi belang tuh kan motor banyakan plastik ya. Jangan sampai warna tiap panel tuh beda-beda. Kalau warna tiap panel beda-beda tuh berarti tuh habis diganti atau mungkin di repaint. Misalnya ini ya, dasi warnanya hitam, cuma spakbor warnanya hitam kok rada keabu-abuan. Oh mungkin tuh bisa bekas juga jatuh, atau mungkin bisa juga dia ketabrak dan habis itu di repaint. Berarti kan itu juga bekas tabrak kan. Hati-hati juga nemu motor kayak gitu. Bodi pastikan ori juga. Jangan sampai bodi itu kalian ya, jangan sampai bodinya tuh ada yang KW lah. Soalnya KW itu kadang ya gitulah, pasti kondi. Mungkin bisa juga gini mungkin, tapi juga bisa setara. Tapi jangan sampai lah yang ori. Kalau bisa ori aja. Pasti ori itu kan udah diperhitungkan oleh pabrik itu udah besar, pasti mereka nggak mungkin lah cari bahan yang jelek, nanti merusak nama baiknya juga. Selanjutnya yang ketujuh, teman-teman coba sebelum cari-cari itu teman-teman coba nyari-nyari di internet dulu juga. Teman-teman cari harga pasaran dulu di internet, siapa tahu bisa lebih murah atau lebih mahal juga bisa. Mungkin paling tidak teman-teman bisa tahu harga pasaran dulu lah, supaya teman-teman kalau pas lagi ke tempat orang yang jual ini, teman-teman tahu, wah
ini kok harga pasarannya 14 juta cuma ini jualnya 16 juta. Teman-teman bisa nih tak tunjukin dari toko online nih segini bla 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 bla. Teman-teman bisa jadi alasan juga. Dan hal yang lain tadi kekurangan tuh juga bisa juga jadi alasan teman-teman buat nawar juga loh. Misal bodi belang, loh kok ini teman-teman juga bisa alasan, Pak kok ini bodinya belang, ini bekas tabrak ya bla bla bla. Teman-teman mungkin bisa tahu, biar teman-teman tuh kayak seolah-olah wah tahu nih, jadi bapaknya bisa nurunin harga sedikit. Teman-teman tuh bisa nawar mungkin sampai 1 sampai 2 juta tuh udah lumayan buat teman-teman, itu udah jos pokoknya. Habis itu cek juga apakah odometer itu asli dan kecil angkanya. Asli itu tidak diputer, jadi misalnya odometer tuh jarak tempuh yang sudah ditempuh oleh motor itu, jadi misalnya sudah ketempuh 50.000 km, cuma kok di situ jadi 40.000 km. Nah itu kan diputer, itu tidak baik tuh sebenarnya teman-teman kalau jual motor juga jangan sampai kayak gitu ya, itu menipu gitu kan, sebenarnya tidak baik juga. Teman-teman tuh bisa ngerasain dari test ride-nya. Saat test ride, wah ini kok kayak motornya udah capek tuh, misalnya udah tidak ada tenaga nih, habis itu suspensinya mungkin udah keras, udah mati, udah mau jedok gitu, udah mentok tok isine. Habis itu ya udah tidak prima lah motornya, udah kasar juga, tuh bisa juga teman-teman. Dan pastiin teman-teman jangan sampai motor tuh habis bekas bur up atau bekas di acak-acak lah mesinnya, tuh bisa juga dijual murah gara-gara itu. Jangan sampai teman-teman jangan dapat masalah kayak gitu ya. Habis itu untuk mengetahui itu motor bekas banjir teman-teman, cara satu pertama adalah raba-raba sela bodi, kan bodi tetap ada sela-selanya tuh. Teman-teman coba raba apakah ada pasir atau lumpur. Kalau bekas ada pasir atau lumpur bisa juga itu bekas banjir teman-teman. Kalau bekas banjir kan berarti juga bisa sampai masuk mesin, nah itu berarti mesinnya udah pernah kemasukan air, dan sampai teman-teman yang kayak gitu juga ya. Habis itu teman-teman raba kabel itu apakah ada pasir juga ada lumpur atau enggak. Kalau ada ya itu juga bekas banjir bisa juga. Habis itu teman-teman coba senter di bawah jok teman-teman, itu bisa ada tanda-tanda kalau itu motor bekas banjir. Misalnya di pengunci jok itu coba di teman-teman senter pakai flashlight HP, mungkin coba disenteri apakah ada lumpur atau pasir gitu. Hati-hati juga teman, itu bisa juga jadi bekas banjir. Biasanya itu kalau cuci motor gitu tuh enggak sampai sedetail itulah. Habis itu teman coba mainkan saklar seperti lampu, klakson, dan juga starter itu apakah ada yang menyendat itu teman. Kalau menyendat mungkin ada pasir atau lumpur, itu berarti bekas banjir. Jadi kesimpulannya teman-teman, kelebihan kalau teman-teman mau beli motor baru tuh teman-teman tuh benar-benar worry free, tidak ada kekhawatiran sama sekali lah. Teman-teman tinggal beli, tinggal pakai. Tapi kekurangannya teman-teman ya, misalnya harga 15 juta ya teman-teman dapat selevel itu. Tapi kalau beli motor bekas, kelebihannya teman-teman bisa dapat level lebih atasnya. Misalnya kalau di 15 juta motor baru dapat 110 cc, kalau bekas bisa dapat 125 cc kan. Tapi kekurangannya juga ada pasti. Kekurangannya itu teman-teman pasti ada, namanya juga barang bekas pasti kan tetap ada kekurangan lah. Kekurangannya misalnya teman-teman kayak harus servis shock kaki-kaki atau body mungkin ada yang lecet sedikit, atau mungkin ada yang tidak berfungsi dengan sempurna, itu pasti ada lah kalau motor bekas. Jadi ya itu kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan itu tergantung kembali ke pilihan teman-teman masing-masing juga. Dan mau beli motor baru atau bekas, kalau baru worry free, kalau bekas ya dapat level di atasnya. Dan juga di tengah pandemi ini tetap teman-teman juga harus stay safe ya. Dan terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, see you.